Tuh. Sehat, Bu? Kalau lihat wajahnya sih sehat. Tapi mudah-mudahan dompetnya juga sehat. Innal hamdalillah sholatan wassalaman ala Rasulillah walhamdulillahilladzi farados sholati waz zakati was siyam alladzi ja'alal 'idu diyafatan lil anam wa ja'ala lahu min a'dhamis sa'airil Islam. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Komplek Duta Indah, Pondok Gede apa Bekasi? Pondok Gede. Mudah-mudahan Bapak Ketua DKM dan pengurus selalu diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan di dunia wal akhirah. Keluarga, istri dan anak-anaknya insya Allah diberi kesabaran, karena jadi Ketua DKM gak ada gajinya. Gajinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang dicari imbalan dunia itu, ngurusin masjid itu sungguh tidak terukur dibanding dengan pahala yang nanti akan diterima, karena ngurusin rumah Allah, tempat sujud seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang berada dekat di sekitar masjid. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas, ibu-ibu muslimah yang luar biasa yang diketuai oleh Ibu Bu Yeti. Saya Yati, Ibu Yeti. Pengurusnya juga yang ngurus-ngurusin, karena tanpa ada yang ngurusin pengajian nggak cakep begini. Kalau saya setiap datang ke majelis taklim itu udah enak, Bu. Karpet udah bersih, ibu-ibu udah duduk manis, apalagi seragamnya berbunga-bunga seperti hatinya. Kalau pakai berbunga-bunga seperti ini, Bu, walaupun hitam tetap manis. Ya, tetap indah dipandang. Coba kalau kita di rumah udah kagak bakalan begini, Bu. Ini alhamdulillah duduk di majelis taklim, ya, sudah kita rencanakan, sudah kita agendakan, sudah kita susun, dan sudah kita nawaitukan dari jauh-jauh hari. Segala hal, kesibukan, pikiran, beban, masalah, urusan, alhamdulillah kalau kita duduk di majelis taklim itu, Bu, hilang. Meskipun sesaat, terpulang kumat lagi. Tidak apa-apa, Ibu, karena artinya apa, Ibu? Kita sudah mendapatkan satu ketenangan di antara sekian waktu yang kita lalui. Ada di mana waktu-waktu kita harus relaksasi, kalau istilah sekarang, ya, harus mengingat bahwa hidup ini jangan selalu berorientasi kepada target, ekspektasi, pencapaian, keinginan. Semua itu akan terasa lelah dan capek tanpa kita tidak imbangi dengan kebutuhan mental, ruh. Maka hari ini ibu-ibu datang ke sini nih
demi memenuhi kebutuhan ruh. Karena kalau mau memenuhi kebutuhan makan bukan ke masjid tapi ke rumah makan. Ya. Cukup makan punya tenaga untuk sampai ke sini. Tenang duduk ya. Jangan sampai kenyang, karena kalau sampai kenyang takutnya ngantuk. Apalagi yang gula darahnya agak bermasalah. Ini jam-jam ngantuk. Ya, tapi mudah-mudahan dengan keseimbangan pola makan, pola pikir, ya, pola hidup kita akan terarah menuju kesehatan. Maka alhamdulillah hari ini saya lihat luar biasa ini. Kiri kanan ini sama, dan beginilah ibu duduknya penghuni surga. Kan kita belum pernah duduk di surga ya. Mau? Kapan? Ibu duluan dah, saya belakangan. Ya, nanti Bu, yang wafat pun belum. Yang sudah wafat itu belum, mereka masih stay di terminal. Apa yang dinamakan alam barzah. Ya, alam stay pertama, alam akhirat itu adalah alam kubur, Bu. Proses pertama alam akhirat itu adalah sakaratul maut. Itu perjalanan pertama ya. Sakaratul maut. Tempatnya yang pertama itu adalah alam kubur, Ibu. Ya. Jadi pada hari ini insya Allah mudah-mudahan kita semua sama-sama satu niat, satu irama kata, satu pesan yang ingin kita sampaikan pada diri kita, yaitu hiduplah dengan seimbang, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan ya. Yang kedua Ibu sekalian, setelah kita bersyukur, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita punya Rasul Ibu yang bisa mencintai kita lebih dari mencintai keluarganya. Kalau tidak ada Nabi kita nggak kenal Islam, Bu. Ya, Nabi yang begitu cinta pada kita hingga disebut di dalam Al-Quran harisun alaikum. Ya, berhati lembut, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin ar-rauf war-rahim. Biasanya kata ar-rauf dan rahim itu, Bu, ditujukan untuk Allah, tapi khusus ayat ini, Bu, buat Nabi. Iya, yang Rauf dan Rahim di ayat ini tuh buat Nabi. Jadi kenapa Ibu sekalian, Islam dibawa risalahnya oleh Rasul dengan Rauf wa Rahim. Maka kita diajarkan untuk begitu. Maka jadi orang Islam, emang kita sering Ibu sekalian sering merasa terzalimi oleh diri sendiri. Kenapa? Orang membicarakan kita, kita tidak boleh membalas, meskipun dia dan kita sama-sama punya mulut. Betul, Bu? Iya. Orang menzalimi kita, kita tidak boleh membalas dengan kezaliman, meskipun dia melakukan itu sebenarnya kita juga bisa. Bisa, Bu. Ya. Tetapi orang-orang mukmin itu kalau ingin menjadi umat Nabi itu ada sifat yang disandangkan, yang tadinya bahkan sifat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, disanding juga buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ar-Rauf Ar-Rahim ya. Memiliki cinta dan kasih sayang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini Masya Allah ini duduknya nggak pakai milih besti kan, ini duduknya ditakdirkan duduk sama siapa aja sebelahnya gitu ya. Jadi kalau di majelis taklim itu, Bu, nggak usah milih-milih besti. Semua anggota majelis taklim ini adalah besti kita. Ini ada orang yang dari 2 minggu yang lalu udah janjian sama bestinya, nanti duduknya sebelah saya ya. Bahkan ada, Bu, bestinya belum datang, tasnya udah dibawain, buat ditandain gitu supaya jangan didudukin orang. Itu kalau di majelis taklim. Kalau buat sholat berjamaah, sajadahnya dibawain. Kalau taraweh juga begitu tuh ya. Supaya apa? Sebelahnya jangan diisi orang. Jadi ngaji sama sholat bikin kapling. Bikin kapling ya, Bu ya.
Supaya apa, Bu? Supaya teman duduknya yang bikin nyaman sama dia. Coba belajar, Bu. Belajar kita ini, semua orang yang tergabung di dalam majelis taklim adalah bestie kita. Jadi milik kita. Alhamdulillah pas banget di sebelah kiri kanan kita orang yang kita demen. Kalaupun qadarullah takdirnya sebelah kiri kanan kita sama orang yang pernah nyakitin kita, harus demen. Harus demen, harus suka, Ibu, karena ini duduk di majelis ilmu. Itu harisun alaikum, itu dicontohin oleh Nabi. Beliau itu, Ibu sekalian, banyak menahan sabar, menahan rasa, menahan luka, menahan kecewa. Betul ya? Apa kita juga begitu? Sama itu. Maka biarkan saja. Kenapa? Karena, Bu, segarang-garangnya orang kalau dilembutin dia seneng. Sepelit-pelitnya orang kalau ditraktir dia demen. Bu, orang pelit itu demen kalau ditraktir, Bu. Biar kata dia pelit, kedekuk, buntut, gasiran. Tapi kalau mau ditraktir, Bu, wah dia nomor 1 datang. Kenapa, Ibu? Karena setiap orang memang ingin diperlakukan nyaman, tapi masih ada orang-orang yang tidak mau memperlakukan orang lain seperti dirinya diperlakukan. Dan itu bukan umat Nabi. Maka dalam sejarah itu ada, Ibu sekalian, Nabi dihina tapi dibalas dengan apa? Dengan cinta. Mana buktinya? Disuapin orang yang menghinanya. Kalau kita dihina sama orang, ya Allah, kagak pakai nyuapin kali, Bu. Ya, ngeliat aja, Ibu sekalian, kagak tahan, kan kayak gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita punya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita wajah bersinar-sinar, hati bersemangat, jiwa kita mencoba ada setitik harapan. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan. Bu? Karena kenapa, Ibu sekalian? Ini bulan yang langsung disebut namanya di dalam Al-Quran, Ibu. Ramadan. Berada di dalam urutan ke-9 bulan Hijriyah. Dan Ramadan ini datang, Bu, tiap tahun. Datang, selalu datang. Tidak pernah tidak datang. Cuma masalahnya buat kita itu ada 2. Yang pertama, apakah ketika dia datang kita bisa ketemu? Yang kedua, apakah ketika dia datang kita bisa menjamu? Itu makanya setiap datang Ramadan kita mencoba membenahi diri, mencoba mencari ilmunya kembali, mencoba membuat motivasi, mencoba merefleksikan diri, mencoba bermuhasabah diri. Semuanya untuk apa? Agar Ramadan yang telah berlalu menjadi pelajaran, Ramadan yang akan kita hadapi menjadi Ramadan yang lebih baik. Karena kita tidak tahu, bisa jadi ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Itu maksudnya, Ibu. Bagaimana berpuasa, cara berpuasa, seperti apa suasana puasa, dari kelas keluarga sampai RT, RW, masyarakat, kelurahan, kecamatan, kota madya, kabupaten, bahkan seluruh Indonesia, seluruh negara, minal masyriq ilal maghrib, semua udah kita paham seperti apa Ramadan. Tapi ketika kita memaknai Ramadan yang sesungguhnya, Ramadan yang mampu menghidupkan jiwa kita. Dan apa maknanya Allah menghadirkan bulan Ramadan seperti kehamilan perut kita yang udah siap melahirkan di kandungan usia 9 bulan. Kalau kita hamil udah usia 9 bulan, urutan Ramadan bulan ke-9, berarti kita udah wajib nyiapin diri, Bu. Segala perkakas untuk melahirkan sudah masuk ke dalam tas. Keperluan bayi dan keperluan bersalin sudah kita siapkan, agar nanti ketika terjadi kontraksi itu tas tinggal nenteng. Udah siap, Bu. Namanya sudah disiapkan. Rumah sakit bersalin atau rumah bersalin yang mana yang kita pilih, itu sudah dipersiapkan.
Mau apa? Mau mempersiapkan untuk melahirkan akan datang seorang hamba Allah yang menjadi amanah. Nah, kaitannya dengan Ramadan di bulan ke-9. Mereka yang menjalani ibadah Ramadan dengan baik, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kawaladathu ummu, seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Siapa yang gak suka sama bayi? Jangankan kulitnya, pipinya, matanya, harum mulutnya saja kita senang, Ibu. Itu cermin kesucian. Maka letak 9 yang urutan bulan ke-9 ini adalah sempurnanya janin manusia untuk lahir ke bumi. Jadi ketika kita diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita, Bu. Kenapa? Karena Allah tahu emang kita mah ibadahnya pas-pasan, mintanya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ibadahnya ngitung-ngitung, Bu, sedekahnya ngitung-ngitung, tahajudnya ngitung-ngitung, duhanya ngitung-ngitung, tapi permintaannya enggak kehitung. Bagaimana nanti kita menghadap Allah kalau Allah enggak hadirkan? Sebelum Ramadan ada bulan-bulan haram, ibadah wajib dilipat gandakan, ibadah sunnah dibalas seperti pahala ibadah wajib. Spesial Ramadan istimewa. Aktivitas amal apapun yang kita lakukan, Allah balas dengan balasan berlipat. Maka yang jarang baca Quran di bulan Ramadan, Masya Allah, buka Quran terus. Saking buka Qurannya hanya Ramadan, ketemu di tukang sayur aja pakai nanya, udah berapa juz? Ya, namanya juga OBA, orang baru ngaji. Ditanyain berapa juz, kenapa? Ya sama, ya ada nilai yang baru dia dekati. Padahal ahlul Quran buka Qurannya nggak hanya Ramadan, anytime, forever, always. Tiada hari tanpa baca Quran. Jadi ketika ditanya kayak gitu, kita tuh senyum aja ya gitu ya. Jemputnya juga salah, Bu, jus. Jus alpukat apa melon? Kalau Al-Quran bukan jus, Ibu, juz. Ya, kalau yang ditanya jus mah alhamdulillah, Bu, buka puasa 1 gelas, mau tidur 1 gelas, ya sahur 1 gelas. Jadi hari ini udah 3 jus. Tapi kalau jus saya belum, Bu, karena saya tidak mengejar jus, tapi saya membaca dengan tartil. Itu gitu, ya. Jadi ahlul Quran beda dengan yang nggak biasa baca Quran, dan ini namanya baca tempo-tempo. Ada lagi, Ibu sekalian, Masya Allah, di bulan mana, Ibu? Bulan mana? Jam 3 pagi anak, suami, ya, semua keluarga yang ada di rumah itu kumpul bareng di meja makan. Di bulan mana ada? Cuma bulan Ramadan, Bu. Kalaupun kita ini puasa sunnah, Bu, sahurnya sendirian atau sama suami, anak-anak enggak. Tapi di Ramadan ada nilai yang berbeda. Pukul 3 pagi dapur rame, ya. Nuansanya hidup, Ibu. Semua kehidupan itu berubah di bulan Ramadan. Yang gak biasa dagang jadi dagang, bukan yang gak biasa ngaji aja. Yang gak biasa dagang jadi dagang. Yang gak pernah ke masjid, karena masjid non-stop 24 jam ramai terus. Ya. Makanan-makanan spesial bermunculan. Hari biasa susah nyarinya. Hari Ramadan di depan rumah juga ada, digelar meja. Dan yang lebih ajibnya bulan Ramadan, Ibu, biji salak jadi empuk, Ibu. Iya, enak dimakan. Kalau di luar bulan Ramadan keras dia. Ya, nikmat Ramadan. Secara hakikat ibadah itu apa sih sebenarnya, Bu? Ibadah itu tunduk, patuh, menyerahkan diri kita. Apa
apapun ibadah yang kita lakukan ibu sekalian, itu buat kebutuhan ruh. Maka orang-orang yang ibadah itu sehat ruhnya. Tidak berpandangan tentang apa, hanya dominan kepada fisik. Masya Allah bu, fisik kita ini bu, fisik yang kita balut pakai kerudung, pakai baju ya bu ya. Bahkan mereka bu berlomba-lomba mempermak fisiknya. Hidung ditambahin, dagu ditambahin, ya dirobah semuanya. Jangankan kita, tetangganya, suaminya aja nggak kenal, dirobah semuanya. Karena bukan perkara yang susah sekarang mah bu, merubah-rubah wajah itu. Asal ada uangnya, nambahin dagu 300.000, 300 juta bu. Nambahin hidung 600 juta, dirubah yang tadinya pesek jadi mancung. Mereka merubah-rubah, padahal hakikatnya adalah ibu, secara tidak langsung mereka mengatakan produk Allah gagal. Kenapa orang Korea dikasih mancung, saya orang Pondok Gede dikasih begini? Maka saya punya uang, saya rubah. Kenapa saya diberi kulit sawo matang, tidak diberi kulit yang glowing? Maka sekarang bisa bu, lahirnya sawo matang, begitu punya duit bisa berubah jadi putih bu, kayak orang bule jadi-jadian. Semuanya bisa kita mempermak tubuh kita ini. Alatnya canggih, medianya ada di mana-mana. Silakan berbangga-bangga dengan fisik, tapi ingat, fisik ini hanya seonggok daging, tulang yang dibungkus dengan daging, casingnya ditaruhin kulit, dan dia nggak akan bermakna apa-apa ya. Fisik ini yang kita permak mati-matian, kita permak pakai duit-duitan, duit asli bu ya, berjuta-juta, ratusan juta. Ini hanya seonggok daging yang tidak bermakna, tanpa ada isian jiwa, tanpa ada isian ruhnya. Nanti dia tidak akan berguna. Kenapa? Karena nanti dia akan disembunyikan di dalam tanah, ditutup dengan papan, ditimbun lagi dengan tanah, menjadi santapan warga yang ada di tanah. Selesai. Maka ketika manusia sudah berpisah ruh dengan jasadnya, ada dua tempat berpisah ruhnya, naik ke Iliyin kalau ruhnya adalah ruh yang baik, dan jasadnya terkubur di dalam tanah. Itu makam-makam itu bu adalah timbunan jasad yang akan menjadi catatan keluarga bahwa seseorang yang pernah ada dalam hidupnya ditimbun di sini oleh tanah. Maka ketika kita mendoakan tidak harus datang ke makam. Kalau ke makam namanya ziarah. Kalau mendoakan di rumah terkumandang juga doa. Kenapa? Karena sejatinya doa itu ya suatu permintaan kepada Rabb di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disampaikan melalui apa? Keabadian ruh ibu. Ruhnya. Ini semua yang hadir di sini punya ruh. Ya. Jadi kalau manusia udah nggak ada ruhnya itu namanya jenazah. Ya. Kalau ada ruh doang, nggak ada balutan fisiknya, itu namanya apa? Bu? Uka-uka. Ada ruhnya, nggak ada balutan fisiknya, nggak bisa lihat kita. Karena pandangan mata kita ini adalah pandangan fisik. Jadi ibu bergerak ini karena ada ruhnya. Jadi kalau kita makan ini, makan ibu, minum, makan adalah kebutuhan ruh. Kebutuhan fisik bu. Makan, minum, jajan, ya, ngemil. Semua kelezatan terakumulasi di lisan, di lidah bu. Tersimpan di dalam lambung, diolah melalui pankreas, ya, dikeluarkan melalui selang usus. Dibuang yang kotor-kotor, yang berenergi dijadikan tenaga, mengalir dalam setiap aliran darah kita. Ini untuk tubuh ibu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita buat apa bu?
buat makan yang benar. Kunci makan yang benar tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas kulu mimman fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, kalau pengen makan, makanlah yang halal dan thayyib. Kunci makan itu dua. Halal berdasarkan tuntunan syariat harus jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Baik zatnya maupun bendanya harus halal. Cara mendapatkan uang buat belinya dan barang yang dibelinya itu harus halal. Dua sentra kehalalan itu. Ayam secara bendanya, secara zatnya halal. Uang buat beli ayamnya harus halal. Uangnya halal, benda yang kita belinya haram secara syariat. Jangan, nggak jadi. Meskipun kita menginginkan, kenapa? Hamba Allah diatur oleh yang punya diri, yang menguasai hidup diatur. Jadi halal itu dua, alat yang buat belinya dan barang yang dibelinya, barang yang dimakannya dan yang menyebabkan barang ini jadi milik kita. Ada proses, Ibu. Halal. Jangan mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Jangan dibikin samar-samar. Kemudian thayyib. Nah, kalau halal ukurannya syariat, kalau thayyib ukurannya mana? Personal. Thayyib baik buat ibu, belum tentu baik buat saya. Karena tubuh berbeda-beda responnya. Ada yang tanpa pantangan, karena apa? Tubuhnya masih oke semuanya. Nerima aja apa? Udah halal, thayyib lagi. Makannya nggak ada pantangan, karena tubuhnya masih bersahabat. Belum ada masalah. Tapi beberapa tubuh ada yang udah sensornya nggak bisa nerima. Makanan yang dominan gasnya, makanan yang dominan hijaunya, itu ada pantangan tertentu. Makanya baik buat orang satu, thayyib buat yang satu, belum tentu thayyib buat yang lain. Thayyib buat saya, belum tentu thayyib buat ibu. Kadang kita ngelihat itu, Bu, di TikTok orang makan bakso banyakan sambal sama baksonya. Lah kalau saya nggak bisa gitu, Bu, sedikit aja sambalnya. Kenapa? Tidak thayyib. Ya, kopi, ibu-ibu senang kopi, tapi kopi itu thayyib, tapi tidak thayyib buat saya karena bisa memicu asam lambung, itu kan. Jadi ganti minumnya. Toh halal itu kopi. Kenapa? Karena ketika kita bicara thayyib, sifatnya sudah personal. Jadi dua kunci ini. Maka lanjutan ayat ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti ya jalannya setan. Kenapa? Karena tadinya halal kamu buat menjadi haram. Ditukar-tukar. Kenapa? Pertama, prinsip makan itu kebutuhan apa kewajiban makan? Bu, kewajiban apa kebutuhan? Kebutuhan. Kalau makan kewajiban bisa dilalaikan, Bu. Tuh orang sakit makan tuh kewajiban, Bu. Nggak enak makan, disuapin sama saudaranya, mulutnya dirapetin, nggak nafsu. Wajib makan, kalau nggak makan nggak sehat. Lama sembuhnya, itu wajib makan. Maka karena makan ini adalah kewajiban, banyak orang, Ibu, yang demi perut rela melakukan apa saja. Karena makan ini adalah kewajiban. Lihat ibu gojek online, hujan kita mau masuk ke rumah, dia keluar rumah nganterin pesanan customer, pesanan orang, Bu. Kenapa? Wajib dia, butuh dia. Demi apa? Bisa membeli makanan untuk keluarganya. Karena kebutuhan. Banyak orang-orang yang demi kebutuhan, nggak peduli ngegasak rezeki orang.
nggak kenal halal haram, maka koridornya meskipun ini kebutuhan kata Allah, rambu-rambunya harus dilihat halal, biar sedikit halal, biar kata ikan asin bulu ayam halal, daripada daging nggak kuat beli, nilep rezeki orang haram, kan gitu. Maka nih yang halal ibu ya, murah, begitu dimakan Masya Allah bukan hanya jadi darah tapi juga jadi daging. Maka alhamdulillah makannya tidak mewah, tapi Masya Allah pas begitu dimakan bohai semua. Ya, karena makannya nikmat. Nikmat makannya, yakin bahwa apa yang kita makan ini adalah halal dan thayyib buat tubuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah, karena setan itu selalu berada di antara. Makan itu butuh. Sekarang saya mau nanya, nih ngaji, ngikutin kajian, kebutuhan apa kewajiban? Bu, ada yang masih ngaji itu kewajiban, sehingga admin berkali-kali nge-share itu, playernya di-share berkali-kali. Yang punya besan capek banget ngajakin besannya. Ditanya, ibu kok duduknya di belakang, kan datangnya duluan. Nggak apa-apa, saya mah di belakang aja supaya gampang keluar. Kenapa bu? Iya, saya mah kesini juga karena dipaksa sama besan, kagak enak. Besannya doyan ngaji, tapi yang besannya itu kagak doyan ngaji, jadi mencoba diajak. Nggak apa-apa diajak. Emang pertama-tama nggak nyaman, lama banget ya ternyata ngaji ya, cuman duduk doang. Mana duduknya juga kita kagak senderan. Nggak semua senderan, atau kalau senderan tengahnya kosong. Ya. Jadi kalau itu kebutuhan, gak ada paksaan. Jalan, duduk, makanya semangat. Dapat apa? Itu tadi, karena yang dikasih makan adalah ruh, bukan berupa kebutuhan fisik. Makanan, ya Allah, ini kita udah tua ya, pengen makan apa sih bu? Tubuhnya udah banyak protes. Diajak makan sama anak, di meja banyak banget makanan, disodorin piring ini geleng, piring ini geleng. Mama kenapa? Udah gak bisa nak. Jadi kita ini bu dulu pengen makan enak kagak ada duitnya. Sekarang duitnya ada, perutnya masa ya terbatas. Maka sekarang kurangi makanan fisik, tambahin makanan jiwa. Makanan fisik yang aman-aman aja nih ya, yang enak-enak aja bisa buat ibadah. Kan enak kalau kaki masih kuat, sholat bisa berdiri. Kalau badan masih sehat, bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga dikerjain. Kalau kita butuh makan itu, Masya Allah, dari barang mentah kita masak jadi mateng. Dari nggak ada nasi kita masak, nasi doang nggak cukup, minimal ceplok telur. Supaya apa? Supaya tubuh bisa kena makanan. Setelah itu kita duduk di meja, kita antarkan dengan tangan kita, masuk ke mulut, kita kunyah, dicerna, baru jadi kebutuhan bu. Itu makan ibu. Maka kebutuhan jasmani ini Allah tahu. Maka di dalam kita berpuasa ini bu, kudu makan. Maka Allah sayang sama umatnya, sama jamaah Nabi cinta dengan para umatnya pak. Awali berbuka, akhiri sahur. Itu keren banget ibu. Bukanya di awal, sahurnya di akhir. Untuk apa? Persiapan raga yang sehat. Bahkan sahur diperintahkan, kudu sahur meskipun sahur itu tidak wajib. Tapi kata Nabi, fa inna suhur barokah. Di dalam sahur itu ada berkah. Sahurlah. Karena apa? Tujuan syariat itu adalah khifdun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Maka nggak ada bu orang yang beribadah itu celaka, nggak ada. Nggak ada orang yang berpuasa itu meninggal bu karena kelaparan, nggak ada. Karena malam hari menjelang dini hari ada di sana sunnah sahur ibu, untuk nutrisi masuk ke dalam tubuh. Maka kayak kita gini Lolita lolos 50 tahun bu, balita aja kuat puasa, apalagi kita Lolita. Urusan nahan lapar
bocah kecil aja nahan lapar, sanggup ibu. Tapi masalahnya puasa bukan hanya sekedar nahan makan dan minum, tetapi ada yang lebih berat ibu. Berat puasa itu bagi para bigos. Aduh, bigos. Tiada hari tanpa ngerasanin orang, tiada hari tanpa kepoin urusan orang. Dia tahan gak makan 12 jam, tahan tenggorokannya kering. Kebiasaan yang konsumsinya lebih banyak bekerjanya di sini adalah potensi yang Allah kasih pada kita, yaitu nafsu. Ini bertarung ibu. Maka kalimat puasa itu di ujungnya apa? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan. Harapan dari Allah. Namanya juga harapan. Bisa ya, bisa tidak. Kita berharap sama anak, semoga menjadi anak yang soleh, semoga jadi orang kaya yang beriman, semoga sukses. Harapan orang tua pada anak sama yang Maha Kuasa. Rabb berharap dengan puasa kita jadi orang yang bertakwa, meskipun pada akhirnya selama proses puasa nggak nyampe ke derajat takwa. Karena apa? Syarat dan ketentuan tidak berlaku. Maka walhasil apa kata Nabi? Banyak yang puasa tetapi cuma dapat aus doang sama dahaga. Banyak yang sholat malam cuma dapat ngantuk doang di paginya. Kenapa? Karena ibadahnya nggak ngajak ruh. Ruhnya nggak diajak. Ibadahnya hanya fisik doang. Maka ibadahnya tuh puasanya ngeliatin jam terus. Kok lama ya? Ya baru jam 11. Ruh makanannya beda sama makanan fisik. Kalau buat sahur bu, zat yang berair, vitamin, gizi, protein, karbo, semua. Tapi bagaimana dengan ruh? Dia butuh sesuatu yang esensi, yaitu mana? Kulir ruh min amri rabbi. Kuasa ruh itu adalah kuasa Allah. Maka puasa itu membimbing ruh kita untuk kembali dekat dengan Allah. Maka bu, gaya yang terjadi di bulan Ramadan apa bu? Lihat masjid-masjid ramai, bukan hanya dengan selebritis masjid, tapi juga yang gak pernah ke masjid. Betul. Quran disentuh oleh setiap golongan. Anak-anak muda, ya bu, ya anak-anak muda yang biasanya hari-harinya sibuk dengan gawai, sibuk dengan yang gepeng-gepeng, di Ramadan sibuk pula bersimpuh menghadapkan dirinya ke hadirat Allah, buka Quran meskipun membacanya terbata-bata sambil mata yang berkaca-kaca. Ruhnya disentuh oleh Allah. Para pedagang yang setiap harinya menghitung untung dan rugi di bulan Ramadan rela berbagi. Perniagaan bukan hanya untuk urusan untung dan rugi, tapi di bulan Ramadan berbagi menjelang sore, berbagi di tengah malam untuk makan sahur, berbagi di sepanjang Ramadan dalam bentuk zakat mal, infak dan sedekah. Kita ibu-ibu, Masya Allah, yang aktivitasnya biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan. Kalau lagi puasa mah gece. Mau ngapain atau nggak ngapa-ngapain lagi puasa mah ya? Makan enggak? Ya. Jalan-jalan berkurang. Biasanya ngayang mulu, bahasa Betawi itu ngayang itu. Ngayab. Aduh pakai kol-kolah tuh ngayab. Tapi Ramadan energi terbatas, tenaga juga terbatas. Jalannya kurang. Jadi apa? Walhasil ngajinya bukan hanya dari ain ke ain, bukan hanya lembar per lembar, tapi tadi udah saya katakan berlomba juz per juz. Sholatnya awal waktu, kegiatannya, orientasinya berbagi takjil di masjid,
kirim-kirim bekal buat berbuka. Itu giro. Karena apa? Saat seseorang perutnya kosong, saat seseorang makannya kurang, maka nilai-nilai robbani muncul di sana, Ibu. Muncul. Kalau nggak puasa mah nggak berhenti, Ibu. Nggak berhenti kita. Inilah cintanya Allah pada kita. Jadi Allah hadirkan ini, maka siap-siap kita menyambut kehadirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kenapa kita disuruh berpuasa? Tadi mengendalikan. Kalau orang yang berpuasa, yang halal aja, dilarang dimakan, dilarang dideketin, dilarang disentuh, otomatis apalagi yang haram. Yang halal aja dibatasi. Sadar kita, oh ternyata bukan milik saya. Ketika Allah larang, padahal saya yang masak, tapi nggak boleh makan. Semuanya ada batasan bahwa kita ini tunduk dan patuh kepada sang pemilik, penguasa, yaitu Allah. Yang kedua, tadi makan. Sek kebutuhan apa kewajiban? Jawabnya bingung. Bu, jadi dulu ibu nikah itu wajib. Kalau ibu katakan seks itu kewajiban, dulu ibu nikah wajib. Bukankah dulu mati-matian memperjuangkan cinta demi hidup bersama pada orang yang kita cinta. Cinta itu kan syahwat, benar gak? Cinta itu syahwat, Ibu. Pada lawan jenis itu syahwat. Kalau dibiarin gawat. Ya. Bisa hancur generasi. Maka Allah tahu seks itu kebutuhan, Bu. Kenapa dia akhirnya jadi kewajiban? Ya karena udah diatur dalam hukum syariat setelah pernikahan. Jadi muncul hukum wajibnya, tapi yang pertama tuh butuh dulu. Kita diberi apa, Bu? Fitrah itu cinta kepada lawan jenis. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Kebalikannya, an-nisa cinta juga sama laki-laki. Maka buat menyalurkannya dihalalkan dalam ikatan pernikahan. Ikatan inilah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban. Awalnya mah kebutuhan. Kenapa kita ngawinin anak, Bu? Karena dia udah minta kawin. Anak udah minta kawin, jangan dicuekin, Bu, bahaya. Dia bisa backstreet di belakang kita, Bu. Karena itu kebutuhannya. Maka kalau mau ngawinin anak, jangan nunggu dulu jual tanah. Jual tanah mah tahunan, Bu. Lama. Sementara anak gespernya udah kenceng. Nikah itu apa? Menyalurkan syahwat yang ada di dalam jiwa agar punya legalisasi, Bu. Ya, punya validasi secara agama. Maka kalau udah nikah, yang tadinya sekedar butuh jadi saling mewajibkan. Dan setelah itu Allah beri rahmat. Makanya apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 223? Nisa'ukum harsul lakum. Istri kamu itu ladang. Istri kamu itu kebon, sawah. Buat apa fungsinya? Ditanemin, dibikin menghasilkan. Fa'tu harsakum, sama seperti makan. Walaupun ini ladang kamu, punya kamu, otoritas kamu, kebutuhan kamu, sudah saya legalisasi, sudah saya validasi, tetapi aturannya fa'tu harsakum, ketika kamu mendatanginya anna syi'tum. Ada aturannya, wa qaddimu li anfusikum, yang bawa kebaikan buat kamu sebagai seorang muslim. Jadi nggak bisa semena-mena. Ada aturannya juga. Jadi diatur adabnya, caranya,
Semuanya. Supaya mana? Supaya meskipun ini urusannya adalah syahwat, tapi syahwat yang dirahmati. Kenapa? Karena kata Allah dalam surah Yusuf, Ibu, innan nafsa la'ammaratum bisu'. Nafsu selalu membawa kepada kesesatan, Bu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Mana? Nafsu sama suami itu dapat rahmat, Bu. Tapi nafsu sama laki orang laknat. Iya. Tapi kalau sama suami sendiri nggak nafsu, kagak sehat. Ya. Kalau nafsunya sama suami orang, pengkhianat. Kan gitu, Bu. Jadi ada aturannya. Ya. Maka setelah itu apa kata Allah? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka ibarat pakaian buat kamu, kamu ibarat pakaian buat mereka. Subhanallah. Ya, berangkat dari aturan kebutuhan, memunculkan hak dan kewajiban, dihiasi dengan bimbingan syariat, dijadikan semuanya ladang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bu, hidup kalau ngikutin aturan Allah, sehat, selamat, bermartabat. Kenapa rumah tangga hancur? Kenapa jadi manusia nggak punya marwah di depan orang? Kenapa hidup jadi berantakan? Kenapa frustasi di perjalanan? Karena semuanya keluar dari aturan Allah. Allah tuh pengennya kita patuh kepadanya, menyelamatkan, menenteramkan, membawa kebaikan. Ini udah ada aturan malah dilanggar. Maka Ramadan itu, Bu, seakan-akan Allah mengajak pada kita, tunduk kamu semua di sini. Bahkan di bulan Ramadan dikenalkan kita tentang petunjuk hidup, Ibu, yang dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya setelah ayat puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Tanggalnya mufassir beda-beda, Bu. Tapi kalau bulannya mereka semua sepakat, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka hidupkan jiwamu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu pembimbing jiwa, Ibu. Wa yubasyiral mu'minin, pembawa kabar gembira. Berita gembira itu ada di Quran, Ibu. Tentang apa? Jiwa-jiwa yang orientasinya dunia diingatkan. Alhaakumut takatsur. Hati-hati, berlomba-lomba sudah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai ke kuburan. Kuburan aja kelihatan. Ini kuburan orang kaya, ini kuburan orang biasa. Kuburan orang kaya semuanya marmer. Kalau anaknya ziarah, bunganya sedap malam. Anggrek kan mahal. Kalau kuburan orang biasa, hatta zurtumul maqabir, sampai ke kuburan identitas dibawa-bawa. Kalla saufa ta'lamun, kamu tahu itu dengan pengetahuan kamu, kata Allah. Summa kalla saufa ta'lamun, dan kamu juga tahu keadaan itu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, bahkan dengan keyakinan kamu mengetahui itu. Jadi apa, Ibu sekalian? Peringatan buat kita. Merek dibawa-bawa. Masya Allah. Kalau kita sudah mati, yang indah tuh kuburannya doang. Di bawahnya sama. Ada istri ziarah ke suaminya. Bawa bunga tabur sampai sekarung. Air mawar segalon. Pakai baju indah berkacamata hitam. Sampai di kuburan, dia letakkan air mawar dan kembang yang tadi siap ditabur. Ditaburilah, diselimuti itu bunga-bunga makam suaminya. Disirami air mawar. Setelah itu, kacamata hitam dipakai, kemudian dia selfie di Batu Nisan. Setelah itu dia share sebagai status, di bawahnya ada caption, "Papa, aku datang." Itu bukan gaya ziarah perempuan majelis taklim.
Di captionnya keterangan cuman kayak gitu, tapi ziarahnya dia ngobrol sama suaminya. Alhamdulillah Pak, si bontot udah dapat kerja yang mapan. Anak yang pertama sudah nikah dengan pujaan hatinya. Semuanya berjalan baik Pak, meskipun tiada engkau di sisiku. Ngobrol Bu, saya lagi ziarah ke sebelahnya, makam mertua saya. Lagi tawasul, lagi baca doa, bising dengan obrolan istri sama suaminya. Ngoceh nggak ada berhenti-berhenti. Akhirnya saya tutup sejenak itu Bu, ya, doa saya. Saya dekati ibu, ibu mohon maaf, ibu mengganggu saya ngobrol sama suami. Saya sarankan ibu WA saja suami ibu. Kaget dia, nggak bakalan nyampe di WA. Sama Bu, ibu ngobrol juga nggak bakalan nyampe ke dalam. Ibu buang-buang energi. Dulu waktu bapak hidup, ibu sering ngobrolnya sama si Gepeng. Sekarang suami sudah meninggal, terkubur di dalam tanah. Ibu ajak ngobrol, kagak nyampe Bu, nggak nyampe. Ya. Salah kita Ibu. Di dunia kita saling bisu. Suami sebelah kanan, sopanya panjang, istri sebelah kiri. Suaminya nyengir, istrinya manyun. Suami nyengir kenapa tender berhasil, tapi istri manyun kenapa arisan nggak keluar. Satu sofa beda wajah. Satu rumah ngobrolnya tidak dengan dialog. Udah rapi masak, suami masih kerja di lantai atas, di WA sama istrinya, papa turun udah ready dimasakan. Bahkan dialog di rumah pun masih pakai si Gepeng. Si Gepeng inilah senjata ampuh. Kita sering kemana-mana, si Gepeng dibawa-bawa. Suami silahkan pilih mau di rumah apa ngikut. Tapi kalau si Gepeng keluar ketinggalan, udah naik Gojek, tukang ojek putar balik. Kenapa Bu? HP ketinggalan, balik lagi Bang. Bayarannya nambah, nggak ngapa-ngapa. Kenapa? Kalau si Gepeng ketinggalan, hampa rasa dunia. Padahal apa Ibu? Dunia nyata itu lebih baik. Ngaji, diajak ngaji susah. Enggak, saya enggak ke ngaji. Kalau ngaji mah rempong, harus pakai seragam. Ini kan seragam pakai modal. Minimal baju hitam pada punya, kerudungnya wajib beli. Yang pelit buat diri sendiri bilang apa? Saya kagak boleh sama suami saya. Saya mah suruhnya ngajinya di rumah. Silakan, karena di rumah juga ada saya di sana lagi ceramah. Tapi beda, di sana tidak bisa dijamah. Beda nilainya. Yang ngaji langsung, yang pertama datang ke masjid sudah iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hajal masjid al-ikhlas sunnatan lillahi ta'ala. Tuh kaki kanan melangkah masuk, doanya doa iktikaf, dapat pahala iktikaf. Yang di rumah nggak dapat. Kalau di rumah ngajinya pakai daster. Kalau di sini cantik, udah mandi, udah dandan, alis nggak ada, dinaik-naikin, dikeluar-luarin tuh, dihitam-hitamkan, ya, pipi yang seadanya kasih tampolan supaya agak glowing, bibir yang sudah membiru, merah-merahin, tampil indah. Begitu kenapa kita keluar, tetangga yang kepo komentarnya menyakitkan. Hidup susah tapi bergaya karena saya mau menjadi tamu Allah. Duduk di majelis taklim itu sama dengan duduk di raudhah min riyadil jannah. Ya, raudhahnya di sini. Jadi apa ibu sekalian? Fungsi kita itu adalah menyehatkan jiwa kita. Jadi esensi ibadah tuh begitu. Yang kedua, sholat. Salat diawali dengan Allahu Akbar.
Takbir, mau sholat sendiri, bacaannya nggak kedengeran, tapi kalau takbir harus berbunyi. Kenapa? Didengar oleh telinga, direpro oleh pikiran, dimasukkan ke dalam hati bahwa kita sedang menghadap yang maha besar. Urusan cicilan mobil kecil, cicilan rumah kecil, ngawinin anak belum punya modal kecil. Kenapa? Karena yang mau kita sembah ini yang maha besar. Jadi orang yang sholat, orang yang sedang menghadirkan kemiskinannya di hadapan yang maha kaya. Orang yang sholat, orang yang sedang menghadirkan dirinya yang lemah, tak berdaya, penuh keterbatasan kepada Sang Khalik yang tanpa batas, yang maha kuat. Itu intinya Allahu Akbar. Maka yang kecil-kecil tuh nyingkir. Cicilan rumah kecil, ya, mantu yang pelit kecil, karena kita minta duitnya bukan sama mantu tapi sama Allah. Ya, nggak apa-apa, karena selama ini pun rezeki nggak ketergantungan sama suami. Suami mau wasilah, tapi yang memberikan adalah Allah. Kan gitu. Setelah itu kita apa? Baca Fatihah, baca surah, ruku, sujud, tamaknina, bangun dari ruku, bangun dari sujud. Semuanya itu apa adalah, Bu? Perkara yang menandakan ketika kamu berdiri, ya, aku menginginkan, ya, tataplah dunia ini dengan optimis. Maka orang-orang yang sholatnya berdiri lebih baik daripada yang sholat duduk. Berdiri menghadapkan seluruh anggota badan kita, hadap kepada yang maha kuasa. Inilah hamba yang penuh dengan optimisme hidupnya. Walaupun masalahnya sedang bejibun, selama kita masih mendirikan sholat, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kenapa gelisah? Sholatnya belum nyampe ke ruh. Sholat diawali dengan takbir, optimisme menghadap yang maha besar, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri sunnah. Habis salam nyender di tiang dengan luluh lunglai. Ditanya sama suaminya, kenapa mah habis sholat kok lemes banget? Iya pak, mikirin mau puasa kok begini amat rezeki kita, padahal habis menghadap yang maha kaya. Berarti mana? Sholatnya belum dapet, ruhnya belum connect. Gimana caranya? Caranya berserah dirilah kepada Allah. Bagaimana caranya menghadirkan Allah? Kata Nabi, ta'budallah ka'annaka tarah. Hadirkan dirimu di hadapan Allah, ya, seakan-akan kamu bisa berhadapan dengan Allah. Makanya tuh sajadah gambarnya Ka'bah, mihrab Masjid Nabawi, pohon kurma, apalagi. Kadang-kadang ada sajadah nih seperti karpet ini polos, jangan ada gambaran dunia. Masa sajadah gambarnya suami kita? Udah mau sholat pikiran ruwet gara-gara suami, ditambah lagi sholat sajadahnya gambar suami, ruwetnya nggak hilang-hilang. Saya minum dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa Bu Siti? 10:30 ya. Saya jam 12:30 ada tapping buat Ramadan di TPRI, tapi mudah-mudahan keburu. Ternyata ini Bekasinya bukan Bekasi, ini Pondok Gede ya. Iya, mudah-mudahan masih nyampe ya. Nah itu Ibu. Jadi meskipun husu tidak termasuk syarat sahnya sholat, kalau husu dimasukin sebagai syarat sahnya sholat, banyak sholat kita nggak husu Bu, nggak sah. Betul Bu? Mau sholat kita baca doa, Allahumma rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun, tetap warawiri itu dunia, masya Allah. Tadi jalan ke pasar Pondok Gede, ya Allah itu cincin bagus banget, tapi duitnya pas-pasan. Terbayang-bayang itu cincin apa dibawa sholat. Sampai di dalam doanya berbunyi, ya Allah berikan rezeki buat beli cincin. Kelasnya tas ke pasar terbayang-bayang, ya Allah itu tas kapan bisa saya miliki ya Allah. Padahal kalau ngaji saya nggak perhatiin tas ibu-ibu. Yang saya perhatiin adalah wajah ibu-ibu udah kayak orang kaya sekomplek apa ini? Duta Indah.
Ini wajah ibu udah kayak orang gak punya masalah, Bu. Padahal mas saya tahu masalahnya pada bejibun. Kenapa? Untuk apa kita ribut dengan masalah? Justru manusia kalau nggak ada masalah nggak bisa hidup. Buktinya mana? Dari kecil sampai kita jadi anak remaja, sampai kita dewasa, berumah tangga, jadi orang tua, punya anak, punya mantu, punya cucu, semuanya selesai masalah kita. Siapa yang membantu menyelesaikan? Allah. Karena dalam sholat kita punya komitmen. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Jangan diingkari. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Maka kalau kita serahkan pada Allah, selesai. Nggak usah yang belum terjadi kita pikirin, Bu. Ini rambut kita aja udah berwarna, Bu. Udah kelimak gini. Dulu kita dikagumi sama suami karena rambut kita hitam tergerai. Sekarang ya Allah, ini alhamdulillah ditutupin jadi kagak kelihatan. Makanya saya kalau ditanya sama jamaah hadir di sini, masya Allah muda. Begitu saya lewat mobil, dia ada di depan rumahnya udah buka kerudung. Saya, ibu siapa? Saya yang tadi Ustaz. Oh, kok beda? Itu. Kenapa ibu sekalian? Ternyata kita sebentar lagi dijemput maut, Bu. Itulah konsekuensi. Jangan selalu berkata, ih saya udah tua ya. Memang tua karena ini adalah jasad. Coba ibu lihat fotonya. Bu Ria lihat foto 9 tahun lalu dengan sekarang. Saya tuh 9 tahun lalu sama sekarang cakepan mana, Bu Ria? Cakepan sekarang mesti. Makin banyak ceramah, makin banyak ilmu saya cerap, makin tua, makin dibuat tenang, makin tua, makin harus tetap istiqomah. Akhirnya apa, Bu? Aura jiwa keluar tuh, bahkan auranya ampe aur-auran tuh. Sama ibu juga. Coba lihat foto 5 tahun yang lalu sama sekarang, cakepan mana? Cakepan sekarang, Bu. Karena dulu mah emosian, hitung-hitungan, ya, sering gerusukan. Tapi sekarang seiring bersamanya ada ilmu, lebih tenang. Makanya rumah tangga orang tua yang punya takwa, semakin tua rumah tangganya semakin tenang. Jarang gonjang-ganjing. Dulu waktu muda perang piring, alhamdulillah piringnya hadiah deterjen. Sekarang gak ada. Suami agak frontal, kitanya diem. Kita emosional, suaminya tenang. Diimbangi, Bu. Karena kenapa? Istrinya selebritis pengajian, suaminya selebritis masjid. Jadi semuanya takwanya nambah. Anak-anak, Bu, ya Allah, Bu, sebelah rumah nih mau puasa, anaknya 3 udah pada nganterin sembako. Udah pada nganterin, maka sembakonya udah penuh. Sebelahnya lagi ngobrol sama suami, ya Allah Pak, tetangga kita sembakonya udah penuh, anaknya 3 pada nganter. Kita punya anak cuma 1, Pak. Ini belum dianter-anter, belum di TF-TF. Kata suami yang bijak, sudah lama. Kita kan gak ngutangin apa-apa sama anak. Dan anak gak berhutang sama kita. Berharaplah kepada Allah, jangan kepada anak, Ma. Ya tapi kan namanya juga anak, Pak. Anak beda sama orang tua, Ma. Orang tua mah cintanya segala-galanya buat anak tanpa syarat. Anak, Ma, belum tentu. Tuh, suaminya ngasih adem istrinya. Kita berdoa aja pada Allah, walaupun gak dikasih sembako sama anak, dicukupkan rezeki kita buat beli sembako di bulan puasa. Coba kalau gak punya iman, ya emang anak kurang ajar. Emang keluar dari mana itu dia? Anak disumpah-sumpahin, Bu. Padahal anaknya cakep, ijazahnya komlot, relasinya banyak,
tapi cari kerjanya susah. Sekalinya kerja susah, naik grade-nya. Kenapa? Karena ibunya baper, sering sakit hati, sering ngerasanin anaknya. Dan itu akhirnya apa, Bu? Ya, magnetnya dapet anaknya. Waspada. Ya, orang tua ini keramat. Meskipun ibu di Jakarta ada keramat luar batang, tapi ibu-ibu ini keramat, Bu. Anak-anak boleh berpacu dengan teknologi, media sosial, AI. Ibu ngerti AI? Kagak, saya juga nggak ngerti. Kenapa orang mati pada bangun lagi? AI ternyata. Ya Bu ya. Lah kok hidup lagi salaman? AI itu, Bu. Ya. Kita mah bodoh amat. Mau AI, mau asaihuna Google, mau medsos kayak apapun, anak pasti lari ke kita, Bu. Pasti. Kesel sama istrinya, datang ke rumah. Kira-kira kita tolak kagak? Kagak lah, orang anak kita. Biar datangnya kagak bawa apa-apa, bawa HP doang. Dibukain pintu, ditanya sama ibunya, ono potole, tuh Jawa keluar. Ono potondo, keluar tuh bahasa ibu. Ya, kenapa kesininya sendirian? Mana istrimu? Udah makan apa belum? Tuh ibu asli ya, bukan ibu jadi-jadian. Anak ditanya, nggak apa-apa Ma, pengen singgah aja. Tuh, dia belum cerita. Duduk bareng, Bu. Kita deketin duduk, akhirnya dia tidur di pangkuan ibunya. Alhamdulillah tuh, ibunya masih ada. Ternyata sama pangkuan ibunya, masih hangat seperti ketika dia ditimang waktu kecil. Mama kok pangkuannya masih hangat, seperti cinta dan kasih sayang mama yang tidak pernah dingin. Diusap-usap, tertidur dia, Bu. Apa kata dia? Enak kalau sama mama yang tegang-tegang jadi kendor. Kalau sama istri tegang terus. Tertidur, habis tidur nanya mama masak apa, padahal tadinya nggak masak, rencananya kagak mau masak ya Bu ya, karena cuma makan berdua lah, gampang itu mah ya. Akhirnya Bu belanja, masak, itu anak makan masakan ibunya, udah kayak 3 bulan kagak dikasih makan. Lahap. Dia kangen masakan ibunya, sentuhan masakan yang penuh cinta. Tuh keramat. Cinta ibu tanpa batas, walaupun cinta anak banyak batasannya. Semua dari Bekasi, ya Bu, sampai ujung Tangerang, bahkan seluruh minal masyrik ilal maghrib. Begitu keadaannya sekarang. Di WA orang tua pagi, malam, tengah malam baru dibales, kita udah tidur. Coba Bu, kalau kita nggak punya kegiatan, itu WA kita liatin ya anak. Ini namanya di WA doang, nggak nyuruh datang, balasnya susah amat. Mulai lagi sakit hati lagi. Banyak rasa sakit hati karena kita melototin si gepeng doang, Bu. Coba WA nggak dibales, kita tinggal ngaji, biarin aja. Tiba-tiba nyampe di rumah ada balesan belum kita baca. Anak nanya, kok mama baru baca, baru bales? Kenapa? Iyalah nak, karena mama sekarang kan selebritis pengajian. Emangnya kamu doang yang bisa telat balas WA? Mama juga sama. Emang kamu doang yang sibuk? Sekarang mama juga sibuk mencari amal-amal soleh. Enggak sensi, Bu, enggak sensi. Jadi semua bisa terobati ketika berkumpul dengan yang senasib. Jadi orang tua tuh harus kumpulnya sama orang tua. Dan pantesnya orang tua itu jalan-jalannya, kumpulnya di majelis ta'lim, Bu, bukan di kafe.
Kurang matching kalau kita kumpul di kafe. Maka saya kalau ada ibu-ibu ustazah, saya pengen ngobrol ya, pengen curhat, pengen ada solusi. Bagaimana kalau kita ke kafe ini? Kayaknya wajah saya kagak pantas Bu di kafe. Bagaimana kalau kita ketemunya di rumah makan Sunda? Ada lenca, ada oncom. Kita makan dulu, habis makan baru kita ngobrol. Cocok tuh kalau orang tua tuh. Ya. Yang lebih pantas lagi pengajian, ya Allah, rombongan ibu-ibu keluar dah Bu ya. Di sana kan banyak angkot Pondok Gede, jurusan mana tuh Bu ya? Keluar dah Bu. Ibu nyebrang rombongan begini Bu, itu supir bisa ngerem mendadak Bu. Temennya yang sebelah nanya, "Heh, kenapa sih ngerem mendadak?" "Sebentar, bidadari tua lewat." Biar kata tua depannya bidadari. Tapi mereka yang nggak ngaji dari pagi warawiri yang dicari, pakai dasternya juga kusam, iya, ada robek-robek, lewat depan jalanan, supir ngerem mendadak, temennya nanya, "Kenapa sih ngerem mendadak?" "Iya, maaf, jurik lewat." Beda, jauh bidadari sama jurik. Tampilan dia udah kayak bidadari. Karena semuanya dari mana? Dari pancaran wajah. Ya Allah, nikmat ya Bu ya. Dan kita harus sehat. Kunci sehat perbanyak ibadah. Kalau kita sakit repot, apalagi minta anterin sama anak, sama kakak aja mah, aku ada meeting. Nah, padahal mah nggak ngebayarin, nganterin doang. Kalau kita sehat kan enak, nanti anak ngintip status kita. "Mama di mana tuh pengajian?" Kan enak ya Bu ya. Jangan kita doang ngintipin status anak. Jalan-jalan keluar kota, jangankan ngajak, izin aja kagak. Kita ngeliatin, ya Allah, anak udah nyampe di Bali, ya Allah, izin kagak. Padahal mah kita pengen banget diajakin. Udah jangan dipikirin, ya, jangan dipikirin. Kalau pengen jalan-jalan, ngomong aja sama ketua majelis taklim. "Ini mau puasa Bu, ayo kita jalan-jalan bareng lah ya, nggak usah jauh-jauh keliling Jakarta." Membuka mata dan telinga, membahagiakan hati, karena nungguin diajak jalan-jalan sama anak dari Lebaran Idul Fitri sampai Idul Adha. Nah, jangan berharap banyak Ibu, berharap pada Allah yang tidak pernah putus. Wallahu alam. Ibu, ada pertanyaan? Kalau saya ceramah terus-terusan sampai habis, saya nggak paham Ibu ngedengerin apa enggak. Karena itu masih ada waktu 10 menit, saya buka ruang tanya jawab. Silakan. Silakan Bu, siapa yang mau bertanya? Perhatian, saya hanya akan menjawab kalau ada yang bertanya. Monggo Ibu, nggak usah sungkan-sungkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, Ya. itu untuk yang Ramadan akan disuruh sabar. Ada yang puasa sudah dalam haus karena puasa ternyata tidak diterima Allah karena hanya Allah Maha tahu balas puasa. Ini karena manusia ini perempuan dosa saja mulut susah dihindari. Bertanya, bagaimana apakah dalam bulan puasa itu untuk menghindari hati dan lisan? Apakah kita mungkin mengurangi literasi itu ya Ustaz ya? Dengan namanya memang hati saya agak sulit untuk menghindari untuk mendapatkan puasa yang diterima oleh Tuhan ya. Tidak bisa. Ya. Bagaimana kita semua sabar? Ibadah kita itu udah membawa kita gitu. Jadi kalau saja kan ibadah tapi nggak membawa gitu kan. Nah, untuk kita baik. Apakah ibadah itu bagaimana membawa kita atau tidak untuk masyarakat kita terlalu saja? Apa datanya kan? Dari internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada semuanya yang instan, termasuk ibadah. Karena itu tahapan pertama, ibadah itu perlu dipaksakan Bu. Paksa diri.
Mungkin lama-lama awalnya nggak nyaman gitu. Nggak ada semuanya yang instan ibu, semuanya proses. Maka tadi saya katakan kalau targetnya adalah wushu itu butuh waktu ibu. Tapi kalau tahapan pertama kita jalankan kewajiban itu dengan mukhlisina lahuddin, datang wushu itu dengan sendirinya. Berat puasa itu bagi orang-orang yang gak bertakwa. Makanya dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena Allah tahu orang yang beriman itu gampang untuk diajak bertakwa. Awalnya mungkin rumit, susah. Coba bayangin kita puasa di awal dulu ya, berat. Sekarang pas udah tua, jangankan Ramadan, sunnah aja kita jalanin. Sholat awal dulu kita sama orang tua dibangunin susah kayak anak-anak sekarang. Tapi sekarang mata dengan sendirinya membangunkan jiwa yang terlena. Bahkan sebelum subuh udah bangun. Ciri-ciri orang tua, sedikit makannya, sedikit tidurnya. Kalau ada orang tua tidurnya masih banyak, makannya masih banyak, itu namanya orang tua jadi-jadian. Jam 3 udah pada bangun, betul? Kenapa mama bangun? Kata anak yang belum tidur, lah mama memang kalau di jam segini alarmnya melek. Allah berikan nikmat buat kita. Cinta pada hal-hal yang nggak penting itu udah. Kalau anak muda bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri install story. Kalau orang tua enggak, di samping memang gaptek. Iya, menjadi rahasia. Udah gak penting apresiasi, udah gak penting validasi. Anak muda tahajud nulis status, alhamdulillah. Malam bangun, orang tua udah jadi kebiasaan, lupa nulis status. Yang begitu-begitu udah hilang. Kenapa? Karena tadi sudah jadi kebutuhan. Berpuasa kuat nahan lapar, tak kuat ngomongin orang, dilatih, pahala puasa hilang ketika kita ngerasain orang. Maka di luar puasa udah gak jadi kebiasaan. Memang berat, perlu perjuangan. Maka sistem yang pertama adalah bukan menjauh, tapi seleksi teman. Karena punya teman yang baik itu bisa saling mengontrol diri. Beda dengan yang penting banyak teman, beda. Karena teman juga pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Saya ini grup banyak bu, tapi ngobrol di grup aja saya jarang bu, apalagi ketemu teman. Saya bu kalau nggak ada jadwal, itu nggak pengen jalan-jalan, tapi pengennya apa? Baca buku. Jadi tetangga itu bu, saya kira Bu Haji keluar gitu kan, manggil Bu Haji aja kalau tetangga. Enggak, saya di rumah dari pagi. Tapi memang saya senengnya kalau di rumah itu, ya udah. Bersih-bersih, habis bersih baca buku. Itu suami saya tahu benar tuh. Jadi gimana ya bu? Khawatir. Terlebih lagi kita lagi jaga ibadah. Tapi kalau sama orang, tanya tetangga mana yang kagak tahu. Saya tuh gabrah orangnya bu. Ngerti gabrah? Nggak enak itu kalau ketemu orang tuh nggak nyapa gitu. Ya, gimana mang? Ya dari kelas penjaga sampai kelas. Sekedar sapaan itu kan bisa kita bu. Kita nggak bisa memberi uang atau uang kita terbatas, tapi disentuh hatinya dengan kekeluargaan. Kan nyaman tuh orang. Kaitan begitu perkara-perkara buruk, yang pertama ya kita harus tahu jangan menjauhi perkara buruk ya bu. Perkara sia-sia itu udah dijauhi. Maka kata Nabi, yang pertama perbuatan sia-sia itu mengantarkan kepada perbuatan buruk. Awalnya sia-sia. Hati-hati dengan media sosial juga. Kata suaminya, alhamdulillah ustazah, selama bulan Ramadan istri saya kagak keluar rumah. Raganya gak keluar pak, tapi medsosnya online terus. Ada podcast apa aja ditonton pak. Dan podcast itu ngulik-ngulik aib orang. Apalagi yang punya podcast pinter banget nanyanya. Kita nimbrung di sana tanpa komen. Ya. Tapi kita ngikutin, sama namanya kita ngikut gibah online. Dulu orang ngegibah nyari orang, sini yuk. 4 orang, 5 orang, 10 orang. Sekarang bisa kita ngegibah sendirian.
Dulu orang ngegibah, tempat dan waktunya terbatas. Hanya berapa orang, hanya di tempat itu yang ngedengar. Sekarang jutaan orang bisa ngedengerin aib orang, tahu aib orang. Waspada. Bagaimana kalau itu lewat di beranda kita Ustazah? Lewatin, karena sistem media sosial 5 detik kita tonton, besok dia nongol lagi. Begitu algoritmanya. Karena itu artinya kita demen. Kita tonton 5 detik, besok dia nongol lagi. Ibu tonton tausiah saya, kagak ada yang minta, besok nongol lagi. Padahal saya nggak ngirim. Nggak ngirim. Makanya kalau bikin video itu, kuncinya apa? 5 detik pertama, orang harus terpesona. Sehingga dia bisa ngelihat, besok-besok lagi ngelihat. Itulah akhirnya siapa yang cinta, dia ngikutin terus. Tapi kalau cintanya kebaikan, saya malah senang. Alhamdulillah. Ustazah videonya saya tonton ini, alhamdulillah. Berarti ada yang bernilai. Jadi amal jariah buat saya, mudah-mudahan bekal nanti. Ya, sampai yaumil akhir, di saat saya nggak ada di dunia ini, video-video masih beredar. Tapi kalau video-video keburukan terus berlayar, maka hati-hati dengan media sosial kita. Ya, jangan asal ngecap, jangan asal bikin video, jangan asal komen, jangan asal nulis status, karena akun kita adalah amal-amal kita. Itu jangan sama. Memang dulu media sosial nggak ada di zaman kita muda, Bu. Jadi kita hati-hati juga, karena kita juga punya si gepeng, punya kan? Punya ya, semua aja kita kendalikan. Jadi gitu, Bu. Jadi apa nih? Kalau waktu kosong, ya udah ngaji di rumah, ada tetangga saudara yang diobrolin apa? Kita masak apa ya buat nanti minggu depan takjil di masjid? Yang begitu-begitu aja. Mata ngelihat, kok ada di rumah itu ya? Nah udah selesai. Serem. Jawab apa? Ini soim, kita lagi pada puasa. Selesai, direm. Ya kayak sekencang-kencangnya kita bawa kendaraan, kalau itu jalannya rusak mulai ngerem. Supaya bantingan jangan sampai keras. Sama aja hidup juga begitu, Bu. Ibarat kata puasa ini, sholat ini, taraweh ini, qiyamul lail ini, kita berkendaraan, sesaat ada lampu merah, berhenti. Renggangin kaki yang tadi ada di gas, turunin dulu. Tangan yang fokus di setir, ditarik-tarik dulu. Mata yang hanya fokus ke depan, tengoklah sebelahmu, istrimu lagi tertidur ngorok. Tadi nggak bisa ditengok. Lampu merah itu tempat rehat. Begitulah Ramadan. Tunduk dululah kamu, refleksikan diri kamu, agar hidup kamu yang kemarin melenceng bisa kembali lurus. Begitu Ramadan. 11 bulan kita lupa, diingatkan 1 bulan. Hubungan anak dengan orang tua renggang, Ramadan ditundukkan dengan kebersamaan di waktu berbuka, kebersamaan di waktu sahur, kebersamaan taraweh bareng keluar rumahnya, atau keluar rumahnya enggak bareng, pulangnya bisa bareng-bareng. Itu Ramadan. Ya, tidak ada yang tidak nikmat, semuanya jadi nikmat. Suasana yang kita rindukan ya Bu ya. Ya. Tidak takut kita ditinggal kondisi apapun selama jiwa kita ini punya kendali, punya rem. Gitu. Demikian ya Bu, wallahu alam. Ada lagi? Iya. Ini dua-duanya dari sebelah sini. Kubu ini belum ada. Ya, silakan Bu. Ya Ibu. Ibu dulu, Ibu silakan. Sambil nunggu yang sebelah sini. Masa saya nungguin yang belum nanya? Waalaikumsalam. Ya hukumnya ya mubah, boleh aja, tapi tidak ada pahala. Dialog itu kan harus ada sasaran ya Bu ya. Tujuan kita tuh ngobrol apa sih? Kan pengen ada reaksi. Kira-kira kalau kita ngobrol sama kuburan ada nggak reaksi? Kalau ada, kabur kita. Yang menjadi dosa lebih. Kalau sekedar ngobrol itu sifat jahiliyah. Maka kenapa Nabi awal pernah melarang ziarah kubur?
Karena gayanya kayak orang-orang jahiliyah, ngobrol sama di kuburan, meraung. Pak, setelah engkau meninggal, rezeki jadi seret, Pak. Ada seorang perempuan ziarah ke makam suaminya. Rasul lewat, ngedenger raungannya, keluhannya. Ditepuk punggungnya. Ibu, apa kata Nabi? Sesungguhnya kesabaran itu ada pada musibah pertama kali. Wah, si ibu nggak kenal ini Nabi, kan nggak kayak sekarang. Ibu kenal saya lewat video apa? Nggak kenal ini Nabi. Langsung dia berkata, Bapak tidak merasakan apa yang saya rasakan. Apa ini, Bu? Akhirnya apa, Bu? Setelah ditegur begitu, Nabi lewat saja. Datang lagi laki-laki lain berkata kepada ibu ini, "Hei ibu, tahu nggak tapi tadi siapa yang negur?" "Ya itulah bapak-bapak negur saya begini-begini." Apa kata laki-laki itu? "Bu, yang tadi negur ibu adalah Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Kaget si ibu bahwa dia diperingati oleh Nabi. Langsung dari makam dia menuju rumah Nabi dan meminta maaf. Apa kata Nabi? "Bersabar lebih baik ibu daripada berkeluh kesah di kuburan diliatin orang itu ya." Seperti kita ini ada. Jadi ketika kita datang ke makam, apa doa? "Assalamualaikum ya ahlil kubur." Yang jawab bukan yang di kuburan, jiwa kita. "Minal mu'minina wal mu'minat." Kalau ziarahnya ke makam suami, "Assalamualaikum ya ahlil kubur." Sebut namanya. Masa ibu gak kenal nama suami? Saya ziarah ke makam Umi, "Assalamualaikum ya Ummi, Assalamualaikum ya Abi." Tuh. Yang jawab mana? Ruh kita. Di Iliyin. Apakah mereka tahu? Pada sebagian kitab-kitab salaf mereka tahu, Bu, kita datang ke makamnya. Tapi bukan di kuburan pahamnya. Yang tadi saya bilang ruhnya naik ke Iliyin. Maka waspada kalau dalam tidur didatangi orang yang udah meninggal. Dia nagih, minta didoain. Kita kadang-kadang lupa sama orang yang udah meninggal. Udah biarin aja, gak ada hubungan. Siapa bilang gak ada hubungan? Wong kita pengen dihubungkan lagi kok nanti di akhirat. Maka kalau orang-orang nanya, saudara nanya, bahasa Betawi nanya, "Lu suka ketemu Umi?" Alhamdulillah, Umi tidak pernah mengganggu perjalanan saya. Karena saya selalu mengingat Umi sepanjang 5 waktu sholat-sholat saya. Sepanjang sedekah-sedekah saya, sepanjang nasihat-nasihatnya. Jadi amal-amal soleh yang mengiringi jadi panjang. Ya Ibu ya, itu. Berdosa enggak? Berdosa kalau pakai tangisan, berdosa kalau pakai keluhan, berdosa kalau sampai mengoyak-ngoyak badan. Dosa itu. Adab datang ke kubur, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, salam, duduk, kita tawasul ya, bacakan yang kita bisa, doakan. Rabb, di depanku ini ada makam orang yang kucinta. Ya, jadikan lapang alam kuburnya ya Rabb. Ampuni segala. Boleh pakai bahasa Pondok Gede, boleh. Ya, ya. Mintanya kepada Allah. Jauhkan dari segala azab dalam kubur ini ya Allah. Selimuti di alam kuburnya. Hangatkan tubuhnya dengan amal-amal baiknya. Itu kan yang diselimutnya itu kapan? Tapi kita berdoa agar Allah menjaganya. Baca Fatihah enggak Ustazah? Kalau saya baca. Karena Fatihah adalah sumber dari segala sumber ketenangan jiwa. Dan Ummul Quran, induk dari segala bacaan Quran. Al-Fatihah. Gitu aja. Iya. Setelah itu mana? Kalau ada yang jaga makam itu, buka dompet. "Pak, ini makam orang tua saya, tolong diurus." "Siap Bu." Penjaga makam, kalau ahli warisnya sering sedekah kepadanya, Bu, rumput panjang pun digunting. Jadi makam orang tua kita, suami kita, orang yang kita cintai tertata rapih. Karena kenapa? Yang jaga itu manusia. Kita sedekah kepadanya, mengalir pahala untuk orang tua kita, juga menjaga makamnya agar tetap indah. Saya tanya, "Pak, ini sebelah makam siapa?" "Nggak tahu Bu, ahli warisnya datang waktu ngubur doang." Rumputnya meninggi, nisannya sudah kusam, segalanya sudah tertutup, nggak terawat. Pertanda mana sudah selesai hubungan mereka? Kita nggak mau orang tua kayak gitu.
Ya. Minimal mau puasa. Nggak mesti mau puasa. Kapanpun jiwa ini rindu pada mereka, datangi, bawa uang buat sedekah sama yang jaga makam. Ya, bukan doanya dibayarin. Enggak, doa mah kita aja semampunya. Nggak usah bayar doa. Pak, ayo bimbing saya berdoa. Ya, gimana? Pimpin saya. Itu namanya joki doa. Nggak usah pakai joki. Ibu belajar aja bagaimana adab ziarah kubur. Ya, apa yang harus dibaca kalau ziarah kubur, insya Allah nyampe. Kalau ibu mau bersedekah, sedekahlah kepada yang ada di situ. Ya, siapa saja yang membutuhkan uluran dari kita. Pesan saya kalau ke makam bawa duit, bawa doa. Jangan nggak bawa duit. Mau kemana? Ngapain ke makam bawa duit? Karena bisa jadi ada orang-orang yang butuh dari uang kita. Ya, Allahu alam. Dan ya Bu ya, alhamdulillah. Nanti kalau masih kurang deh, kalau ada waktu ya, bisa kita ketemu lagi, insya Allah. Ba'da Idul Fitri dah ya, atau kapan-kapan lah ya, mudah-mudahan. Ibu kegiatan Ramadannya apa nih? Amin. Tadarus ya, fokus sama Al-Quran, ngaji ya, semampunya. Kumpul di sini. Kalau ngaji di rumah males, di sini, insya Allah gairah. Ada tadarus jamaah, ada tadarus pribadi. Qurannya 2 ya, pakai Quran 2. Yang jamaah sampai di juz ini, nanti yang pribadi sampai di juz ini. Jangan itu aja ya, 2. Jadi nggak apa-apa kita ulang-ulang lagi. Harusnya kita udah nyampe di sini, tapi jamaah kan lebih lamban. Nggak apa-apa. Jadi kita ngulang lagi bacaannya lebih lancar. Itulah sistem tadarus. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Allah sehatkan kita semua. Ya, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa ketemu saya di Ramadan itu. Banyak Bu, ada di TV, ada di radio juga ada. Di radio ada ya, kalau ibu lagi nyetir apa cari aja dah yang FM itu ya. Nah, mudah-mudahan dapat nasihat dan cuma dari guru-guru kita juga ya. Dan insya Allah kita semua sehat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya. Sebelum berdoa kita mari beristighfar. Nastaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir. Yassir alaina wa la tu'assir. Yassir alaina wa la tu'assir. Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka al-ghinaa 'anil nas. Allahumma asin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hizzi dunya wa 'adzabil akhirah. Iftah lana ya rabbana abwabal khair, abwabal barakah, abwabar rizqi, abwabas sihah, abwabal quwwah, abwabas salamah wa abwabal jannah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa, sampai jumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah.
yang telah memberikan kepada kita manusia pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat kepada kita, khususnya di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan dengan sehat walafiat, dan kita mengajak jasa beribadah di bulan Ramadan.